Eh, Secara sederhana ini bagaimana nih ketika kita sekarang ya usia sekarang menginjak kepala 3, kepala 4, kepala 5, ada yang sudah kepala 6, ayah bunda di sini. Nah, bagaimana ketika kita di sisa-sisa usia kita meninggalkan, meninggalkan apa yang terbaik untuk bekal kelak. Nah, cara mendesainnya itu bagaimana? Nah, nanti insya Allah kita sama-sama dibahas oleh gurunda kita. Masya Allah. Oma kepala 6, Masya Allah. 66 tahun. Ibu Nur Blitar hadir. Barakallah Bu Dewi ya. Silakan Bu Sudarsia share-share kembali ya linknya ke keluarga. Karena ini temanya luar biasa nih. Sayang banget kalau kita saja yang menuntut ilmu. Semoga bisa keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita belajar juga bareng Ustadz Zulfikarullah. Sebelum kita mulai, boleh dong ayah bunda yang sudah share di sini. Nah, absen dulu yang sudah share. Alhamdulillah Mbak Devti sudah ya. Baik, silahkan sambil share-share. Semoga bisa banyak ya, banyak mendapatkan manfaat daripada lisan gurunda kita. Sebelum kita mulai, Bunda, barangkali ada yang belum masuk grup, silahkan masuk grup terlebih dahulu. Nanti insya Allah admin mengirimkan linknya di kajian kalam setiap Selasa dan Jumat, insya Allah. Alhamdulillah, barakallah yang sudah saya terima kasih kami ucapkan. Mari kita sama-sama mengawali kajian spesial malam ini dengan kalimat dan ayat Quran Al-Hadiniyah Walikuliniyatin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Alhamdulillah barakallah. Baik ayah bunda, terima kasih sudah sama-sama kita buka dengan surat Al-Fatihah. Mari kita sapa gurunda kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irgi, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat Ustaz dan senang bisa belajar Nah, lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah kangen banget Ustaz sebenarnya. Alhamdulillah Allah pertemukan Alhamdulillah. di sini. Masya Allah. Iya, ini juga qadar Allah ya, biiznillah sedua Rudin qadar Allah masyafa'al menemani bunda beliau mengunjungi cucu cicit gitu ya. Nah, pas balik kondisinya secara kesehatan perlu recovery dan Ustadz Dudin dari juga. Maka tadi di grup langsung aja karena itu insya Allah pekan depan ya tanggal 2 atau tanggal berapa kalau nggak salah gitu. Jadi Anda tawarkan gimana Ustadz kalau misalkan kami aja yang berangkat Bismillah malam ini gitu. Jadi ya prinsipnya kan selama ada peluang kebaikan gas ya kalau Masya terlambat Allah. nyusul. Masya Nah, Allah. jadi Bismillah malam inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa bermuajahah dengan keluarga besar Majelis Kalam WPI yang insya Allah dirahmati Allah. Berikut juga dengan Kang Irgi insya Allah. Alhamdulillah, Insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Sama Senang nih ayah bunda bisa belajar sama Ustaz Zul. Dan Alhamdulillah selalu ada yang baru. Insya Allah. Bismillah selalu ada yang baru. Yang sabar lagi. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada gurunda kita Ustaz Zulfikarullah kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. izin bisa share screen terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanallah ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahai Allah, Rabb yang maha menggenggam hati setiap hamba, termasuk hati-hati setiap hambamu yang berkumpul di majelis malam hari ini, maka genggamlah hati-hati kami di dalam kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jangan biarkan hati ini merasa nyaman saat melakukan perbuatan maksiat dan kelalaian di hadapan wahai Allah. Sungguh kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, jikalau bukan Engkau yang membimbing dan memandu kami di dalam kehidupan kami, duhai Allah. Allahumma ftah lana qulubana. Wahai Allah yang maha membukakan lagi menggenggam rezeki dari setiap makhlukmu yang ada di semesta. Bukakan pintu mata hati kami, duhai Allah. Jangan biarkan hati-hati kami menjadi hati-hati yang sakit, apalagi menjadi hati yang mati, sehingga nasihat kebaikan itu tidak hadir di dalam diri kami, membawa kebingungan, ketergelinciran di dalam hidup ini. Bukakan pintu mata hati kami dengan rahmat dan kasih-Mu, Tuhan. Wahina rusdana, dan ilhamkan kepada kami petunjuk-Mu, sehingga hati yang dibimbing dengan petunjuk-Mu akan menjadi nahkoda di dalam perjalanan kapal kehidupan kami, Tuhan. Karena sesungguhnya jikalau Engkau telah memberikan petunjuk, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Tapi sebaliknya, jikalau Engkau tidak menghendaki kami mendapatkan petunjuk, maka siapapun tidak akan sampai menghadirkan petunjuk itu di dalam hidup kami. Wahdina ila siratikal mustaqim. Dan ya Allah, temani kami, bimbing kami untuk terus berada di atas yang lurus, sehingga kami pun akan dapat meniti jalan siratal mustaqim di dalam kehidupan kami setelah hari ini. Allah, jangan biarkan kami mengikuti jalan-jalan yang jauh daripada ridho dan karunia-Mu, ya Allah, kecuali mendekatkan kami kepada jalan-jalan yang mendekatkan diri kami kepadamu dan memperoleh ridho-Mu, Allah, termasuk malam hari ini. Maka jadikanlah sebagai wasilah, Engkau bukakan mata hati kami, Engkau hadirkan petunjuk di dalam hidup kami, dan Engkau temani kami untuk terus berada di atas jalan-Mu yang lurus. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Allah, jikalau bukan karena rahmat dan keterbimbingan-Mu, boleh jadi hidup kami menjadi hidup yang tidak memiliki nilai apapun di sisi-Mu. Namun ketika Engkau mengizinkan hidup ini menjadi hidup yang berkualitas, maka Engkau pantaskan kami pun mewariskan daripada warisan terbaik di dalam hidup kami yang bisa bermanfaat kepada sebanyak mungkin orang dengan karunia dan sayangnya dari-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, pahamkan diri kami dalam majelis malam hari ini, sehingga Engkau gerakkan kami untuk mengajak sebanyak mungkin sahabat-sahabat kami, keluarga kami, bahkan orang-orang yang kami cintai karena-Mu, untuk hadir bersama di dalam majelis yang Kau karuniakan kepada kami malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak, Kang Irgi, beserta sahabat-sahabat Majelis Kalam yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Ini mengawali pada malam hari ini dengan sebuah pertanyaan yang sering kali kami selalu sampaikan, yaitu mengenai kabar Bapak Ibu, Abang Kakak pada hari. Bagaimanakah kabarnya Abang Kakak, Ayah Bunda pada hari ini? Apakah sedang baik-baik saja? Semakin baik, semakin sehat, semakin bahagia? Atau ada sesuatu yang sedang dirasakan? Kegalauan, kegelisahan, atau mungkin masalah maupun ujian yang dirasa seakan tak kunjung usai. Boleh ya, share di kolom chat. Afwan Ustadz, agak digedein volumenya, saya yang gak kedengeran. Nah, yang lain begitu juga nggak nih? Kang Irgi aman nggak nih suaranya nih? Kalau di Malang jelas ya, Ustaz. Nah, di Malang jelas tuh Kang. Kang Lutfi ya. Boleh jadi bisa menggunakan headset atau di bahkan volumenya sedikit ya. Kang Irgi, Alhamdulillah baik-baik saja Ustadz. Tapi lelah, baru jadi ayah baru. Wah, Alhamdulillah. Ya, jadi insya Allah, barakallah fil mauhud ya. Ya, semoga Allah memberkahi daripada kelahiran Ananda yang baru lahir ya. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi ini anak yang keberapa ini, Kang Irgi? Oh, yang pertama. Alhamdulillah. Karena saya yakin dan percaya yang di sini hadir nih sudah banyak yang punya anaknya lebih dari satu ya. Alhamdulillah. Semoga menjadi Ananda yang solih atau solihah ya. Laki-laki ya, Ustaz. Jadi Ananda yang soleh, insya Allah min ahlil Quran, min ahlil ilmi wa ahlul khair, insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Bunda Yeni jelas, Bunda Narmi, Alhamdulillah baik-baik aja Ustadz. Bunda Inaya, Segaf, Alhamdulillah saya baru selesai operasi batu empedu. Semoga Allah anugerahkan kesehatan yang afiat, diberikan kepulihan, kebaikan yang tidak meninggalkan kemudaratan-kemudaratan lainnya insya Allah. Wah, Masya Allah, ada Bang Iwan Setiawan di Lampung ini. Lampung aman terkendali. Assalamualaikum. Anak kalau ada Bang Iwan ini, Masya Allah, salah seorang pejuang syiar tauhid yang ada di Lampung. Barakallahu fiq. Oma Devti, sehat-sehat jika cari ilmu. Kadang suka futur, iya. Sefutur-futurnya kita, kalau masih berada di dalam aktivitas kebaikan dan amal soleh, insya Allah, itu masih Allah jagain. Yang repot itu kalau lagi futur, awalnya apa? Meninggalkan majelis kebaikan. Enggan beramal soleh, meneng-meneng baik. Ketika melakukan kesia-siaan, kelalaian, nonton drakor bisa sampai 50 episode, ikut ngaji baru setengah jam sudah lock out. Yang lebih membahayakan kalau futur itu bukan hanya saja senang melakukan kelalaian, tapi merasa ringan melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Nah, itu yang membahayakan. Alhamdulillah, Bunda Dewi Mulidiwati sehat dan baik. Oma sudah Oma 2. Maksudnya apa nih Oma? Oma sudah umur 41, 38. Oh, Oma sudah punya anak 2 umur yang umurnya 41 dan 38 gitu ya. Cucunya 3, Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh Kang Irgi banyak yang mendoakan jadi anak yang soleh ya, Insya Allah. Nah, Pak Iwan, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya senang ya, kenapa? Karena kebersyukuran itu menghadirkan energi, bahkan menguatkan vibrasi.
Jadi kalau kita sharing ya, sharing. Alhamdulillah Ustadz, kemarin baru selesai operasi dan sekarang Alhamdulillah makin baik. Masya Allah. Itu kita juga ikut merasakan bahagia, betul nggak sih? Walaupun mungkin juga ada di antara kita, Alhamdulillah ala kulli hal Ustadz, ini lagi galau. Anak-anak yang sekarang lagi kelas berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kelas 12 siap-siap mau apa namanya? UBTK, UTBK ya kan. Namanya macam-macam gitu ya. Barakallah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang akan kuliah mendapatkan tempat pendidikan terbaik gitu ya. Yang akan masuk pondok insya Allah dilapangkan dan dimudahkan menjadi ya anak-anak yang memiliki kesalehan dan kesolehan biiznillah. Bahkan kalau misalkan Ustadz, saya pengen nyari pondok yang bagus, tapi secara pembiayaannya bisa terjangkau. Nah, kita punya tuh pondok pesantren karakter Quran, namanya One Quran Institute, Ma'had One Quran Institute. Nah, Kang Irgi ini salah satu ya selain pengurus juga pengajar. Insya Allah kalau yang di antara ayah bunda ingin memasukkan anaknya di lembaga yang berkualitas secara kualitas Qurani, akhlaknya, dengan insya Allah biaya yang tidak membuat kepala pusing, insya Allah ya ini bisa menjadi salah satu pilihan. Dan kenapa kita meluaskan hal ini? Karena kita ingin lembaga-lembaga umat itu tidak sekedar dipatron kalau yang bagus harganya mahal gitu ya. Alhamdulillah sehat Ustadz, Nenek Izal baru ikut kali ini, Alhamdulillah. Nah, jadi ketika kita punya lembaga-lembaga umat yang baik, apalagi lembaga pendidikan, yuk kita dukung sama-sama. Karena ya keberjamaahan itulah yang akan membawa kepada kemaslahatan yang lebih luas daripada kita melakukan sendiri-sendiri. Walaupun dalam konteks terhadap anak, yaitu kewajiban kita. Namun, kadang kemampuan kita dalam mendidik anak itu sangat terbatas. Maka itulah kenapa kita perlu mendorong anak-anak kita belajar lagi di lembaga-lembaga yang dengan izin Allah bisa menjadi wasilah memahami agama lebih baik. Oh, Masya Allah. Ini dari admin Wakaf Peradaban. Full beasiswa dan gratis biaya hidup di pesantren Quran, pesantren karakter Quran, One Quran Institute. Tuh, apalagi. Jadi insya Allah nih ayah bunda abang kakak, selain ayah bunda abang kakak tuh seneng ikut kajian, ikut program webinar bersama dengan keluarga besar, PP Institute, Wakaf Peradaban Internasional, Las Abulia Tama, bahkan Inspirasi Subuh. Maka insya Allah ini bisa menjadi salah satu kebaikan yang kemudian bisa kita luaskan. Jadi jangan sampai bahasanya gini, gara-gara tanda kutip ekonomi sulit, maka anak-anak nggak mendapatkan kesempatan belajar ilmu yang terbaik. Nah, itu nggak boleh. Maka biiznillah, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kebaikan. Termasuk malam hari ini, bersama Wakaf Peradaban Internasional kita ingin rutin meluaskan manfaat daripada pengelolaan aset wakaf produktif yang dengan izin Allah, kemudian kita ingin gulirkan kebaikan yang lebih luas lagi kepada sebanyak mungkin umat yang bisa merasakan manfaatnya. Nah, jadi kalau misalkan ayah muda kemudian abang kakak ingin terlibat di dalam proyek kebaikan bersama Wakaf Peradaban Internasional, insya Allah nanti Kang Irgi menjelang akhir atau di akhir akan menginformasikan. Kita punya beberapa program-program pilihan. Intinya tadi ya, sebagaimana kami sampaikan, selama ada peluang kebaikan, maka resonansi terhadap kebaikan itu adalah bersegera. Wasari'u ila maghfirah, fafirru ilallah, fastabiqul khairat. Itu semua adalah bagaimana vibrasi dan resonansi yang perlu kita hadirkan di dalam menyambut kebaikan.
Jadi jangan sampai kita itu berlambat-lambat. Maaf, ada di daerah mana ya Ustadz? Insya Allah di daerah Bandung, Jawa Barat. Ya. Lebih tepatnya daerah mana ya Kang Irgi ya? Saya lupa teh. Nah, jadi insya Allah nanti yang kemudian ingin meluaskan, ingin silaturahim ke Ma'had One Quran Institute, nah itu ada di Bandung. Bismillah, Cilacap, Jawa Tengah hadir. Alhamdulillah bisa ikut kajian. Semoga manfaat. Barakallahu fikum. Semoga Ustaz dan kita selalu sehat. Barakallahu fik, Bapak Widodo Anwar. Ya, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga Allah jadikan afirmasi kesyukuran kita ini mendorong kita menjadi semangat di dalam rangka melakukan dan memanifestasikannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena ada satu ungkapan dari Syekh Abu Hazim rahimahullah, di mana kemudian beliau mengatakan, dan ini dikutip oleh Syekh Ibnu Katsir dalam kitab Hilyatul Auliya juz 1 halaman 497, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu hanyalah musibah. Itu hanyalah musibah. Jadi kalau kita hari ini dikasih sehat, tapi nggak mau taat, dikasih karunia harta benda dan kekayaan, tapi tidak membelanjakannya di jalan Allah, ataupun kita dikasih sehat, dikasih usia, tapi kemudian kita nggak gunakan di dalam rangka beribadah kepada Allah, maka itu hanya akan jadi musibah. Firaun dikasih nikmat sehat, jabatan dan kekuasaan, tapi ketika kemudian tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hanya akan jadi musibah, bahkan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Qarun dikaruniakan harta yang berlimpah setelah sebelumnya itu miskin. Tapi ketika hartanya berlimpah, dia lupa janji awalnya, ingin berbagi, membelanjakan di jalan Allah, justru hanya digunakan memperkaya diri, menumpuk-numpuk harta kekayaan, maka Allah tenggelamkan Qarun beserta harta yang dicintainya itu di dalam perut bumi. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan sampai episode Fir'aun dan Qarun itu hadir di dalam kita dan kemudian kita mendapatkan azab dan murkanya. Maka oleh karenanya termasuk malam hari ini, kalau kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis Zoom kita pada malam hari ini, di majelis kalam kita malam hari ini, maka ini adalah karena anugerah keterpilihan dari Allah. Dan kita perlu bersyukur atasnya. Karena apa? Kalau enggak kita mungkin habis sholat isya tadi makan malam, boleh jadi kita leyeh-leyeh, buka drama Korea, atau main game online, atau wa'iyadzubillah melakukan kelalaian ataupun bahkan kemaksiatan yang lain. Namun Allah jagain kita. Walaupun boleh jadi bagi sahabat-sahabat yang berada di Indonesia Tengah dan Timur ini sudah lumayan waktunya, jam 9 atau jam 10 malam. Ya. Maka insya Allah kita optimalkan pertemuan kita malam hari ini agar tidak terlalu malam. Ya. Jadi sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat, kalau memang nanti ada yang ingin ditanyakan ataupun kita membuka dialog, kita lakukan beberapa saat. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu, abang kakak, ayah bunda, semua yang sayang Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga karunia hidup ini. Jangan sampai karunia hidup yang Allah kasih kepada kita itu hanya digunakan untuk sekedar menjalaninya kemudian mati. Ya. Jadi ada sebuah dialog waktu itu salah satu guru kita Ustadz Umar Mita ketika didatangi seorang pengamen yang badannya itu dipenuhi dengan tato. Maka beliau ingin dakwah, bahasanya itu ngajakin agar kemudian ya si pengamen itu bisa mengenal Allah lebih baik dan hidup lebih bahagia. Maka beliau membuka pertanyaan, Mas, pengen nggak sampean hidupnya bahagia? Terus apa jawabannya?
Mungkin kalau bahasa kita ya, pengenlah Pak, saya pengen jadi orang yang bahagia. Ternyata dia nggak bilang begitu. Saya nggak pengen bahagia karena boleh jadi saya itu hidup hanya tinggal nunggu mati. Karena saya dibuang oleh orang tua saya, dipungut, dan kemudian jadilah saya seperti hari ini. Yang bahasanya kalau ngamen itu cuma pakai tangan, tepok-tepok gitu ya. Nah, sementara Ustadz Umar Bita ketika mendapatkan jawaban itu, kemudian terus bahasanya mencoba dengan pertanyaan lain. Oh, kalau begitu apa yang memang bisa membuat Mas ini bisa merasa lebih baik? Ya saya sih lebih baik ini Pak, kalau saya punya gitar. Kalau saya punya gitar, maka boleh jadi orang nggak langsung mengusir saya pada saat saya ngamen. Nah pada saat itu Ustadz Umar Bita mikir, gimana caranya? Apakah ini, ya kan ini akan bertemu dengan kaidah fikih. Bagaimana hukum musik di dalam Islam, apalagi sampai membelikan alat musik. Maka kemudian beliau menawarkan kepada pengamen itu untuk ketemu di masjid. Bertemu dengan beliau Umar Mita, ya dengan alasan ya dalam 1 kali 24 jam itu Ustadz Umar Mita sambil memikirkan bagaimana dalilnya membelikan gitar gitu. Karena pada saat itu dakwah yang penting masuk dulu. Ketika masuk kemudian bagaimana kemudian dengan izin Allah dibimbing untuk mengenal Allah. Dan qadarullah masyafa'al, ternyata setelah keesokan harinya ditanya kepada pengurus masjid, tak datang. Ya pengamen itu nggak datang, bahkan sudah 5 tahun semenjak beliau menyampaikan itu pun juga tidak datang. Nah ini yang kayak begini, mohon maaf Bapak Ibu Ayah Bunda. Hari ini ada orang yang dia hidup, hanya sekedar hidup, dan nggak punya tujuan di dalam hidup, nggak pengen ngapa-ngapain dalam hidup, hidup enggan, mati pun nggak mau gitu ya. Kira-kira yang seperti ini ada atau enggak Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat. Yang kayak gini orang seperti ini hidup cuma sekedar hidup. Nggak punya gambaran ke depan itu mau apa, ingin menggapai apa. Ada yang seperti itu? Terima kasih Om Adefti. Ada. Selanjutnya, yang kayak gitu itu di sekitar kita, kira-kira sedikit atau banyak? Terima kasih Bunda Lia di Sumedang. Yang kayak begitu itu, kalau kita mau jujur, sekeliling kita, jumlahnya sedikit apa banyak? Ayo Bunda. Hmm. Masya Allah. Kak Nanda, itu saya, ya Allah ya Robbi. Saya belum kesana pertanyaannya, tapi Kak Nanda udah jawab situ. Selanjutnya dari yang banyak itu, kira-kira ada nggak yang hadir pada malam hari itu berada dalam kondisi itu? Nah ini, ya hidupnya cuma sekedar hidup, cuma menghitung hari, nggak punya sebuah keinginan mencapai apa yang akan diraih di masa depan, tentang kehidupan setelahnya. Nah ini Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih akan Anda untuk kejujurannya yang telah disampaikan. Semoga pertemuan malam hari ini kita sama-sama belajar. Karena bukan berarti juga Al-Fakir nih yang sudah lebih baik dan paling baik di antara Bapak Ibu. Ya terima kasih kan Anda. Nah oleh karena itu, kalau kita, mohon maaf, mengutip istilah Buya Hamka, hidup sekedar hidup, maka kera atau mangki itu juga hidup di riba di hutan. Kalau kita sekedar kerja, kerja sekedar kerja, maka kerbau di sawah juga kerja. Maka Bapak Ibu ungkapan ini sering saya ulang-ulang. Kenapa? Karena memang begitulah kebanyakan kita. Dan kalau kita seperti itu adanya, mohon maaf. Kita tidak ubahnya seperti tadi. Kera dan kerbau. Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Bahkan lebih buruk lagi. Maka disinilah yang membedakan kita dengan binatang atau hewan itu apa?
Apa yang ingin kita desain di dalam meniti kehidupan saat ini dan setelahnya. Maka Kak Nanda dan juga ayah bunda abang kakak semua, kita kembali ke dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah 67 ayat yang kedua. Surah apa itu? Al-Mulk ayat yang kedua. Insya Allah tanpa makan Anda. Terima kasih. Ada yang bocor ya? Boleh di mute terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan ingin menyampaikan boleh raise hand terlebih dahulu. Surah 67 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan atau menjadikan kehidupan dan kematian bagi kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Jadi kita nggak dibiarin ngalir sekedar ngalir, tapi ngalir yang terarah. Hidup yang bukan cuma sekedar hidup, tapi hidup yang berprestasi dan kualitatif. Secara kualitasnya makin baik. Karena Allah juga menyebut di dalam ayat yang lain surat Al-Mu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum ma'abata wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian diciptakan Allah hanya untuk main-main aja, hanya untuk menghabiskan waktu aja? Padahal nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya perjalanan hidup kita, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, maka jurnalnya itu sederhana. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, datang dari Allah, dan kita akan pulang kembali ke Allah. Kita mudik saja waktu Lebaran, pulang ke kampung halaman. Kalau kita nggak bawa sesuatu yang bisa kita bagikan sebagai kebaikan dari kita kepada penduduk kampung, rasanya ada yang kurang. Karena boleh jadi pandangan masyarakat kampung itu kalau seseorang yang sudah merantau ke kota gitu ya, maka sesungguhnya pulang ke kampung itu ya bawa keberhasilan. Masa iya kita merantau ke negeri dunia, pulang ke akhirat nggak mau bawa apa-apa. Nah ini yang kita maksudkan. Nah yang kita bawa juga bukan sekedarnya, tapi kita bawa yang terbaik. Karena apa? Hidup bukan main-main. Nah inilah yang sama-sama insya Allah kita akan belajar. Ya, sama-sama kita merefresh kembali bagi yang sudah memahami, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan semangat yang baru. Bagaimana di dalam menjalani kehidupan ini menjadi kehidupan yang terbaik. Episode yang terbaik di dalam kehidupan kita yang Allah pilihkan. Nah, oleh karenanya, kalau kita melihat ada satu permisalan yang menarik kan oleh Profesor Komarudin Hidayat. Ya, di salah satu buku beliau, ya, Art of Life kalau saya tidak salah, di mana beliau menyampaikan life like a train. Hidup itu seperti kita naik kereta. Ya, hidup itu seperti kita naik kereta. Coba orang kalau naik kereta itu kan nggak tahu ya kereta itu asalnya dari mana secara pasti ya. Kalaupun kita tahu dari stasiun sebelumnya, tapi sebelum stasiun sebelumnya dari mana? Sebelumnya lagi dari mana? Ya, dan kemudian setelah kita turun di stasiun tujuan, terus kereta itu akan kemana? Paling kita tahu kereta itu nanti stasiun yang berikutnya. Habis itu terus kemana? Habis itu terus kemana? Dan kita nggak tahu kecuali apa yang kita tahu di dalam kereta itu, betul. Maka begitu juga hidup. Dan kita tahu itu dalam kehidupan dunia. Tapi kehidupan sebelumnya itu kan perkara gaib. Yang akan datang juga perkara gaib. Boleh jadi kita tidak mengalaminya persis sebagaimana ketika kita
berada di alam dunia, kecuali ketika kita memandangnya dengan kacamata iman, meyakini akan hal itu. Sehingga ketika kita berada di dalam gerbong, ketika kita naik, maka sudah ada penumpang yang hadir di dalam gerbong. Dan bahkan juga ada yang terus keluar dari gerbong, betul nggak? Maka ini ibarat hidup dan mati di dalam kehidupan. Ketika ada yang lahir, maka sudah ada yang sudah hidup bersama-sama. Ya, ada yang muda, ada yang tua, ada yang sudah lanjut usia, tapi juga ada yang wafat. Ya, tapi juga ada yang wafat. Satu sisi kadang ketika kita mendengarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia seorang orang tua kami dengan usia sekian puluh tahun. Selang berapa lama, itu juga ada kebahagiaan misalkan lahiran anak atau anniversary pernikahan. Saya kemarin baru itu di daerah Pejaten meninggal dunia seorang ibu usia 90 tahun. Maka dalam rangka takziah hari ke-7 keluarga kumpul. Dan di situ kemudian yang mengundang kami Sohibul Hajat mengatakan, Ustadz, ini juga berbarengan dengan anniversary pernikahan kami di usia pernikahan 40 tahun gitu ya. Dan that's is life. Life is like a stream. Ya, ada yang wafat, ada yang baru lahir, ada yang tetap hidup, ada yang berada dalam hidup yang nyaman, ahlul afiyah, tapi juga ada dalam konteks ahlul musibah. Tapi itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kemudian kita dapati ketika kemudian kita memaknai hidup itu seperti kita naik kereta, maka munculnya, coba lihat orang kalau naik kereta itu, ya ada yang tenang tapi banyak yang tergopoh-gopoh. Maka itu yang kita sebut dengan istilah manic society. Apa itu manic society? Ini masih melanjutkan dari tulisan Profesor Komarudin Hidayat. Manic itu berasal dari kata mania atau psikologi. Impulsif, serba ingin cepat, buru-buru, obsesif, sehingga akal sehatnya nggak bekerja dengan baik karena dikalahkan dengan emosinya. Nah, jadi masyarakat sekarang itu serba buru-buru, gampang menghakimi. Nah, ada orang kecelakaan, gampang mendatangi tapi nggak gampang menolong. Kadang lebih banyak yang mengcapture, memfoto, dikirimkan ke media sosial daripada segera ngangkat musibah yang kena korban kecelakaan tadi untuk dibawa segera ke rumah sakit. Gitu. Nah, bahkan kita itu termasuk dalam wilayah ibadah pun pengennya buru-buru, ya, tidak merasakan ketenangan di dalam ibadah. Ketika ibadah itu kemudian memakan durasi waktu yang tidak sebentar, kita ngomel, ngedumel. Ini yang disebut akal sehatnya nggak bekerja dengan baik. Karena dikalahkan dengan emosi. Dan ini memang tabiat manusia. Allah berfirman, wa kanal insanu ajula. Yang artinya sesungguhnya manusia itu selalu ingin tergesa-gesa. Termasuk bahkan apa? Ketika dia doa, baru doa sehari, sebulan, setahun. Ngerasa kemudian doanya belum dikabul sama Allah, terus bilang gini, saya capek doa. Saya sudah doa bertahun-tahun lamanya, berbulan-bulan lamanya, berhari-hari lamanya, tapi kok nggak dikabulkan sama Allah. Ini isti'ajalu minat doa. Doa kita itu pasti akan dikabul, Bapak Ibu. Ya, walaupun dengan beragam versi, ada yang langsung dikasih, ada yang kemudian ditunda, ada juga yang diganti sama Allah. Asalkan apa? Salah satunya tidak tergesa-gesa di dalam doa dan tidak berbuat syirik maupun berbuat dosa besar. Nah, istihjal itu ya itu tadi ketika dia doa dan berburu mengatakan bahwa doanya itu tidak dikabulkan sama Allah. Nah, ini juga termasuk hari ini orang ketika dalam hidup pengen cepat kaya tapi nggak mau kerja. Makanya terjebak pada judi online. Ya, judi slot yang itu notabene nggak pernah mungkin orang yang menang, istilahnya ya ikut judi itu menang, pasti kalah. Tapi anehnya
Berapa banyak orang yang kemudian terbuai dengan hal itu. Nah ini tadi, karena apa? Manusia itu selalu ingin tergesa-gesa. Quran Surah Al-Isra ayat 11. Makanya ada 3 penyakit sosial yang hari ini ditenggarai ada di tengah kita. Yang pertama itu adalah, ya penyakit sosialnya kita singkat 3H. 3H. H yang pertama itu hurry. Hurry itu ya artinya apa? Terburu-buru gitu ya. Selalu ingin buru-buru, nggak tenang, nggak bisa menikmati suasana kedisinian. Earnest, gelisah. Dia hidup stres saja bawaannya. Dan hari ini banyak orang-orang yang kemudian terjebak dengan penyakit selalu ingin buru-buru ini. Ya, buru-buru di dalam mengambil keputusan, buru-buru di dalam rangka melakukan kemaksiatan. Tapi kalau giliran kebaikan, nunda-nunda. Ya, nah itu penyakit. Satu sisi pengen buru-buru, di sisi yang lain senang nunda. Nah, yang kedua adalah apa yang kita sebut hostile. Hostile ini ringkih, ya. Rasa persaingan, permusuhan, perebutan, kekhawatiran kalah, tidak kebagian sehingga hidup selalu dibayangi konflik dan persaingan. Nah, ini yang kalau kita lihat salah satu fenomena yang tengah kita hadapi pada hari ini. Ya, saya nggak perlu sebutkan secara definitif. Tapi ketika kita mencermati suasana kepemimpinan nasional, maka ini memang salah satu yang kita perlu istilahnya memberikan dukungan kepada keadilan dan kebenaran. Jangan sampai kemudian menghalalkan segala cara, yang penting kemudian bisa merebut jabatan ataupun kekuasaan. Walaupun bahasanya apa? Dengan legitimasi ijazah kependidikan yang secara validitasnya masih dipertanyakan. Nah ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hostile ini menjadikan kehidupan kita itu rasanya selalu kompetisi. Walaupun tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu nggak selamanya tentang kompetisi. Mas lakukan amal terbaik itu juga bisa kita lakukan dengan kolaborasi. Kompetisi itu kalau apa? Dengan diri kita sendiri. Ya, dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita berkompetisi dengan waktu yang lalu? Bisa nggak kita lebih baik dari kemarin dan hari ini? Esok hari akan lebih baik dari hari ini. Itu kita kompetisi. Fastabiqul khairat. Tapi kalau dengan orang-orang lain di sekeliling kita, sebisa mungkin berkolaborasi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan yang ketiga adalah humorless. Ya, orang yang kehilangan selera humor. Wajahnya itu serius terus, tegang, nggak bisa menikmati suasana rileks dan santai. Tapi juga ada yang bahkan kelebihan humornya. Kalau bahasanya datang ke pengajian, nanyanya duluan itu, ustadznya lucu apa enggak? Humor itu cuma sekedar bumbu. Maka nggak ada ceritanya bumbu itu mengalahkan daripada bahan utama. Lengkuas pada ayam goreng itu ya bumbu. Ya nggak ada yang kita makan lengkuasnya, tapi yang kita sebut ayam goreng lengkuas gitu ya. Nah inilah penyakit-penyakit sosial yang hari ini boleh jadi terjadi pada diri kita. Ya. Maka oleh karenanya, kalaupun kita hari ini sedang menghadapi konflik, ya kalau konflik itu kan berarti persaingan yang tidak sehat. Ya. Kalau persaingan itu ya kayak perlombaan. Kalau perlombaan itu ya mesti ada yang menang, ada yang kalah.
Karena dengan perlombaan itu menghasilkan juara yang terbaik. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak semua, padahal yang hari ini siogianya kita hadirkan adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menemukan kebebasan dalam kepastian. Menemukan kebebasan dalam kepastian. Maksudnya gimana? Maksudnya di dalam perjalanan hidup ini. Ya, judul bukunya Profesor Komodini itu Life Journey. Ya, Life Journey. Yaitu bahwa dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi pada saat ini, maka kita bebas berinisiatif melangkah ke depan. Justru jangan kemudian membuat kita itu nggak mau melangkah, mager, rebahan, gagal move on, nah enggak gitu. Justru kita perlu memaknai perjalanan hidup itu. Allah kasih pilihan untuk kita lebih maju, lebih baik, atau kita mau pilih sebaliknya. Bebas berinisiatif melangkah ke depan agar hidup itu produktif dan bermakna dalam ranah hidup yang dibatasi berbagai kepastian dan keterbatasan yang tidak dapat dilakukan. Kalaupun hari ini kita terbatas, bukan berarti kita nggak bisa. Misalkan, aduh Ustadz, saya dirumahkan oleh perusahaan saya. Terus bingung saya mau kerja di mana lagi. Nah itu seakan-akan kita menganggap bahwa ya tempat kerja kita sebelumnya itu ya cuma satu-satunya wasilah kita bisa dapat rezeki. Padahal pintu rezeki yang Allah hadirkan itu banyak. Asalkan apa? Kita mau bergerak. Ya, seorang jualan panci aja bisa omsetnya kalau nggak salah itu 1 miliar per bulan. Jadi kalau kita hari ini membatasi diri kita dan menganggap kita playing as victim, sebagaimana korban, kita nggak ngapa-ngapain, nggak bisa mencapai apa-apa, ya sudah, kita menjadi orang-orang yang kalah sebelum bertanding. Padahal Allah memberikan durasi 2 kali 45 menit ibaratnya di dalam sebuah lapangan bola yang sama kepada kita, yaitu apa? 1 kali 24 jam saat. Mau dia seorang yang sudah lanjut usia ataupun yang masih muda, atasan ataupun bawahan, pimpinan ataupun ya, yang dipimpin, laki-laki ataupun wanita, yang teredukasi ataupun tidak, waktunya sama. Tapi hasilnya setiap orang hasan wa amalannya itu beda-beda. Tapi bagi kita meyakini ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidaklah balasan sebuah kebaikan itu kecuali kebaikan lainnya yang Allah akan datang. Nah jadi oleh karenanya Bapak Ibu Ayah Bunda Abang Kakak semua, kita akan sampai kepada pertanyaan ini. Lalu bagaimana kita bisa mendesain kehidupan dan meninggalkan legacy terbaik? Termasuk Kak Nanda nih insya Allah ya. Kita sama-sama belajar Kak Nanda. Ya. Selama kita punya keinginan dan kita meminta kepada Allah, maka jangan pernah kita itu berputus asa daripada rahmat Allah. La tayasu min rohillah, la taqnatu min rahmatillah. Nah Bapak Ibu, Ayah Bunda Abang Kakak semua, insya Allah yang akan kami sampaikan ini enggak panjang-panjang. Nah oleh karenanya kita akan mulai saja. Tadi kita singgung ya bagaimana life is like a train ya. Hidup itu seperti naik kereta, masih ingat tadi? Ya, dan salah satunya selain tadi ada yang naik, terus ada yang turun. Maka kereta dari sebelumnya di mana, kemudian setelahnya akan kemana, kita tidak sepenuhnya tahu, ya, tidak sepenuhnya tahu. Tapi kita meyakini kereta itu menuju sebuah destinasi yang sudah dipastikan. Maka begitu juga hidup kita itu berada di antara 2 busur kehidupan. Nah, jadi ini bahasa di Al-Qur'annya Quran surah An-Najm ayat 8-9. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna.
Dia Allah makin dekat kepadanya Muhammad dan makin dekat lagi. Dan dia pun mendekat hingga sejarak 2 busur, Qoba Qausain atau lebih dekat lagi. Nah ini suatu peristiwa Isra wal Mi'raj ya. Nah, namun ketika pembahasan mengenai Qoba Qausain, maka ini juga dimaknai di dalam kehidupan. Ya, di mana alam kehidupan itu kita melewati 2 alam. Yang pertama dari penciptaan di sisi Allah, yaitu alam ruh dan alam rahim. Dan kemudian kita sampai di alam dunia, dan setelah itu nanti kita akan masuk di alam barzakh dan alam akhirat sebelum kita kembali kepada Allah. Nah ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi ada 2 alam yang kita melewatinya, tapi kita boleh jadi nggak semua kita atau bahkan setiap kita itu hafal waktu di alam ruh bagaimana, waktu di alam rahim di dalam perut ibu kita bagaimana. Tapi kita meyakini melewati itu Bapak Ibu. Dan kita nanti akan melewati setelah alam dunia ini juga alam lainnya, yaitu alam barzakh, di mana kita dimakamkan, dikuburkan, sampai menanti daripada yaumul mahsyar, yaumul ba'ats, yaumul mizan, yaumul qiyamah. Nah, sebelum kemudian nanti kita akan masuk ke dalam alam akhirat. Nah, disitulah kita akan bertemu dengan Allah, atau justru Allahnya enggan bertemu dengan kita. Sehingga wa'iyadzubillah dilemparkan ke dalam neraka karena kemurkaan dan adab. Tapi kita minta sama Allah agar kita itu kemudian pada saat pulang itu disambut sama Allah. Ya, dihadirkan kebaikan pada diri kita. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak semua, inilah gambarannya bahwa ya karena kita hidup di alam dunia ini, maka inilah yang nanti akan kita bawa, yang akan menjadi jejak spiritual legacy kita. Dalam Quran surah Yasin itu ada satu ayat yang menarik. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Karena nanti setelah kita wafat, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati yang sudah meninggal dunia, nanti semua akan dibangkitkan. Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Maka nggak ada yang luput tuh. Segala apa yang kita lakukan semasa hidup, dari semenjak kita lahir sampai kita wafat. Dari semenjak kita balik sampai kita wafat. Nggak ada yang luput sedikit pun. Wa atharahum. Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan tadi. Ada orang yang ketika dicatatkannya itu banyak kebaikannya, maka asarnya juga baik. Contohnya begini, Bapak Ibu pernah dengar nggak ada seorang pembina Mu'alaf Center Indonesia? Nah ini salah satunya yang real gitu ya, yang dekat dengan kita. Di mana kemudian saat beliau wafat itu, kebaikan-kebaikannya itu termunculkan, Masya Allah. Beliau pernah mengislamkan satu rombongan pekerja gitu ya. Perjuangan beliau di dalam mendakwahkan syiar tauhid itu Masya Allah. Tapi juga ada seorang yang ketika dia sudah meninggal dunia, asar yang ditinggalkannya negatif. Hutangnya di mana-mana, wanitanya di mana-mana, kemaksiatannya merajalela. Maka kita nggak pengen kayak gitu, Bapak. Sebagaimana ungkapan gajah mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan asar. Maka oleh karenanya, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatunya kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhil Mahfuz. Maka ada dalam surat Al-Isra. Nanti kalau kita sudah sampai di padang mahsyar,
Allah katakan, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Maka cukuplah hari ini kitab ini yang menjadi bahan perhitungan bagi diri. Maka inilah kenapa pentingnya kita perlu mendesain kehidupan kita, Bapak Ibu. Hari ini dan untuk setelahnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya kalian memperhatikan tentang apa yang kalian persiapkan untuk hari esok. Jadi kita nggak boleh bilang kita hidup cuma sekedar hidup. Nggak perlu kita beramal soleh untuk melakukan jadi diri yang lebih baik. Nggak bisa. Karena apa? Orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dia punya karakteristik visioner. Dia melihat ke depan, orientasi akhiratnya seperti apa. Yang dia lakukan dalam kehidupan dunianya bagaimana. Wong kita kalau doa saja, itu selalu melibatkan dua dimensi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu selalu kita minta. Nah, oleh karenanya ayah bunda abang kakak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di sini. Maka sebelum kondisi itu akan hadir di dalam hidup kita, apa yang sudah kita persiapkan? Al-isti'dad lil mauti qabla nuzuli. Dia akan mempersiapkan kematian sebelum datang kepadanya. Apa yang perlu kita persiapkan? Dengan segala tadi kondisi diri kita dan keterbatasan yang ada pada saat ini. Maka kalau kita lihat, kita perlu sadar bahwa esensi yang paling fundamental keberadaan kita di atas muka bumi itu ya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku saja. Makanya dalam hidup ini kita nggak lepas dari 3 L. Learn, belajar. Love, mencintai. Leave a legacy, dan meninggalkan warisan. Nah, ini 3 L yang tidak lepas di dalam perjalanan hidup kita. Learn, love, leave a legacy. Nah, jadi oleh karena itu, kok bisa kita melihat hal itu demikian? Ya, kalau kita kemudian mendapati bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, tugas utama kita ya ibadah. Dan kalau kita ibadah itu, Allah akan mencukupkan, Bapak Ibu. Allah akan mencukupkan. Tapi kalau kita, ini ada satu hadis qudsi ya, lain waktu insya Allah kami sampaikan. Insya Allah di pertemuan kalam berikutnya mudah-mudahan. Insya Allah. Jadi kata Allah, wahai hambaku, kalau kalian beribadah kepadaku, maka aku akan cukupkan, aku penuhi apa yang kau butuhkan. Tapi kalau kalian nggak mau ibadah, maka yaitu kalian nggak akan pernah merasa cukup atas kebutuhan kalian. Dan bahkan kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk belajar kepada seekor burung. Ya. Kenapa kita perlu belajar kepada seekor burung? Supaya jangan sampai kita itu kalah sama burung. Coba lihat burung itu. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi laruziqtum kama turzaqut tayr taghdu khisaman wa taruhu bitanan. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Pertanyaannya, ini burung ada nggak ketika keluar perut kosong terus nggak dapat makanan, stres, nabrakin palanya itu ke batu, bunuh diri? Ada? Nggak ada, Bapak Ibu. Tapi manusia tadi nggak makan 3 hari merobek perutnya sendiri, ya kan? Bunuh diri. Dirumahkan dari aktivitas bekerjanya, ya sudah, seakan-akan hidup itu sudah tidak bisa hidup lagi. Nah, inilah kita perlu belajar hidup ini bahkan dari makhluk Allah yang lain. Dan Nabi SAW mengajarkan sikap tawakal itu dari seekor burung.
Burung itu udah bangunnya ya pagi, keluar menghentakkan kaki, mengepakkan sayapnya kuat-kuat, siap terbang jauh, pakai insting, penuh tawakal, makan sebagian dari rezeki yang didapatkan, dibawa sebagian yang lain, tekun dari mulai bisa terbang sampai mati. Coba lihat tuh burung. Maka jangan sampai kita tuh kalah sama burung. Burung itu cuma pakai insting. Manusia dikasih akal, nafsu, dikasih hati. Dan oleh karenanya, di dalam perjalanan kehidupan kita pun, kalau kita capek mencari penghidupan, itu pun jihad fisabilillah. Makanya Nabi pernah mencium tangan seorang sahabat yang terbakar karena beliau ini kerja di kebun sahabatnya ini. Tapi Nabi kemudian mencium tangan sahabatnya itu. Saya mengatakan, sungguh ini adalah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Bahkan dikatakan siapa yang lelah dia bekerja di dalam mencari nafkahnya karena Allah untuk ahli keluarganya. Maka kelelahannya itu akan digantikan ampunan dosa dan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah yang itu tidak bisa disamai dengan amal-amal soleh yang lain. Jadi hari ini Masya Allah, harusnya kita punya semangat dalam hidup. Dolar ya lagi naik, kondisi perang dagang antara Amerika, Cina, Rusia, dan Eropa gitu ya. Suasana politik yang naik turun. Jangan membuat kita kemudian kehilangan semangat hidup. Karena dalam hidup ini setidaknya dengan keterbatasan kita. Nabi SAW mengingatkan, "Idza mata benu Adam in qata amalu illa min thalathah." Jika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah sodakotin jariyah. Atau yang kita sebut juga dari Imam An-Nawawi, wakaf. Jadi yang dimaksud sodakoh jariyah itu ya wakaf. Yang kedua itu adalah al-ilmu, atau ilmu yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Ya, kita hari ini belajar. Alhamdulillah ada yang kita dapatkan, walaupun ini sudah jam 9 lewat. Kang Yirgi itu udah on kamera, itu menunjukkan berarti tinggal 5 menit lagi lah kurang lebih. Tapi masih banyak ini slide-nya, tapi nggak apa-apa, kita coba selesaikan. Dan yang ketiga adalah awaladun salih yad'ulah, doa anak yang soleh salihah. Maka inilah yang bahasanya apa? Semua amal-amal kita tadi selesai. Bekerja selesai. Terus apa lagi? Bermasyarakat selesai. Beribadah, beramal soleh. Kecuali daripada apa yang kita lakukan semasa hidup, sedekah jariyah, ilmu yang terus dimanfaatkan, atau ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Dan ini tadi kaitannya dengan 3L tadi. Ingat? Dalam semangat hidup itu learn, love, leave a legacy. Nah, jadi kita coba lihat di sini. Learn yang pertama. Aw ilmun yuntafa'u bih. Karena apa? Ya kita hidup itu adalah bukan hanya sekedar untuk diri kita. Tapi bagaimana kita bisa meluaskan kebaikan dan kebermanfaatan kepada sebanyak mungkin orang di sekeliling kita. Ya, jadi kalau kita punya ilmu itu ya mbok jangan bakhil, disimpan sendirian. Enggak. Tapi kita belajar dari hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Ini yang paling pertama. Termasuk apa? Dalam lingkup keluarga. Dalam lingkup yang terdekat di antara kita. Kita dari pagi sampai pagi lagi ikut majelis Zoom tentang Quran. Tapi cuma buat diri kita. Sayang. Selain kita praktekkan, kita dakwahkan. Learn, kita belajar. Do, lakukan. Share, kita kemudian bagikan. Karena apa? Setiap kita itu pada hakikatnya adalah seorang dai. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah dai sebelum apapun. Jadi termasuk apa? Seorang ayah yang dai, seorang bunda yang dai, seorang suami ataupun istri yang dai atau da'iyah, anak-anak yang dai, pekerja yang dai, pimpinan yang dai. Karena apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah.
Dan siapakah perkataan yang baik, paling baik selain daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu. Nah, oleh karenanya ini awaimun yuntafa'u bih. Kata kuncinya LDS, learn, belajar, do, lakukan, share, kita sebarkan, kita luaskan. Awaladun soleh yad'ulah, love. Ya, yaitu apa? Anak-anak yang soleh dan solehah. Karena tidak ada kebahagiaan bagi seorang orang tua ketika dia wafat kecuali anak-anaknya itu mengenalnya, mengenangnya, mendoakannya, dan melakukan amal kebaikan untuknya. Makanya kalau kita ada yang wafat orang tua kita mengundang malam pertama, 2, 3, 7, berapa lagi, 40 hari, setahun. Itu esensinya yang paling mendasar itu ya keluarga. Jangan sampai kemudian, mohon maaf, masih ada di sebagian masyarakat kita. Orang tuanya wafat, padahal kondisi ekonominya terbatas. Tapi pengen orang tuanya itu dibacain Quran di kuburan. 7 hari, 7 malam gak berhenti. Otomatis mengundang orang, mengundang katakanlah satria atau anak kamu. Dan itu perlu menghadirkan biaya yang tidak sedikit. Maka ini jadi pelajaran buat kita. Yang mendoakan itu ya yang terbaik ya anaknya. Maka jangan sampai anak kita itu nggak bisa baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya Rasulullah itu sayang sama anaknya, bahkan sama cucunya. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, yaitu apa? Cucunya Al-Hasan. Maka cintailah dia. Maka cintailah dia. Maka Bapak Ibu belajar dari Nabi. Ya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik di tengah keluarga. Maka kita perlu dalam hidup ini agar kemudian manifestasi amal baik itu mengalir terus sampai kepada kita yang sudah wafat. Maka semasa hidup kita menghadirkan teladan yang itu bisa menjadi kenangan. Kalau kita punya orang tua yang saleh, al-salihah, kita akan keinget terus. Kita mendoakan. Dan pada saat kita jadi orang tua, tugas kita itu sabar dalam mendidik anak. Karena itu adalah amal ibadah. Dan itu nggak lama Bapak Ibu. Kalau mereka sudah dewasa, mereka sudah punya kewajiban masing-masing, boleh jadi episodenya akan berbeda. Kalau Kang Irgi baru dapat 1, Al-Fakir alhamdulillah udah dikasih 9. Dan insya Allah, ya ini tentu bukan sebuah hal yang sekedar apa namanya, banyak-banyak kan tidak. Tapi salah satunya ya kita merasa bahwa Allah memberikan amanah titipan ini kepada kita. Dan mudah-mudahan kita dianggap yang layak untuk menjaga dan mengemban amanah itu dengan baik. Ya, salah satunya tadi, termasuk anak-anak. Kita dorong, nah, Abi dan Umi tidak memaksakan seberapa hebat pencapaian kalian. Yang penting kalian jadi hamba Allah yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan menerima yang terbaik dari Allah. Maka insya Allah itu akan lebih tenang. Mau belajarnya lebih tenang, menghafal dan murojaah hafalannya lebih tenang. Ya karena apa? Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Ketika ada sebuah kisah ya berada di akhirat itu, sesungguhnya Allah mengangkat derajat sesuatu di surga. Sampai kemudian hamba itu bingung. Ya Rob, bagaimana hal ini kemudian bisa terjadi kepadaku? Apa yang dipanjatkan agar kesalahanmu? Maka jangan sampai anak kita sekolahin ilmu dan keahlian tapi nggak bisa lainnya. Awaladun soleh yad'una. Dan yang terakhir adalah sodakotin jariyah. Ini kita maksudkan sebagai leave a legacy. Meninggalkan legacy, meninggalkan warisan. Pertanyaannya, warisan terbaik apa yang ingin ayah, bunda, abang, kakak tinggalkan di dalam hidup? Boleh tulis di kolom chat. Ketika waktunya itu sudah hadir dalam hidup kita,
Maka warisan apa yang ingin kita tinggalkan di dalam hidup? Boleh tuliskan di kolom chat. Masya Allah. Sharing tips Ustadz, sabarnya Ustadz untuk kami. Kalau kita mendidik anak itu yang penting mau repot dan selalu melibatkan Allah dalam pengasuhan itu aja. Yang lainnya terus kita belajar. Jangan pernah merasa kita itu sudah cukup baik. Ya, artinya kita terus belajar, terbuka, menerima kesalahan, mampu mengkoreksi diri. Masya Allah. Dan selalu bersyukur. Terima kasih Om Adit. Nah oke, warisan apa nih yang ingin Bapak Ibu tinggalkan dalam hidup? Kan kalau Sayyidina Umar itu pernah bilang gini, wahai sahabatku bermimpilah kalian. Ya Amirul Mukminin, saya mimpi kalau Gunung Uhud itu punya saya dan isinya emas. Semuanya saya belanjakan di jalan Allah. Bagus. Terus ada lagi ya Amirul Mukminin, kalau jalan dari rumah saya sampai ke Masjidin Nabawi ini adalah ya mutiara berharga, maka saya akan berikan semua untuk Allah dan Rasulnya. Oh dari tadi bagus-bagus saja. Lalu bagaimana dengan engkau ya Umar? Maka aku membayangkan bahwa Masjid Nabawi ini dipenuhi daripada pemuda-pemuda berkualitas yang hadir di tengah kita sebagaimana Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah al-Jarrah, Abdullah ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Itulah di antara harapan legacy daripada Sayyidina Umar. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Nah ini Bunda Hernianti di Medan. Warisan ilmu yang manfaat sedekah jadi anak yang soleh. Alhamdulillah. Berarti yang hadis tadi gitu ya. Ilmu bermanfaat anak soleh. Alhamdulillah. Masya Allah Bunda Eri. Bunda Sarah, warisan anak-anakku yang soleh. Alhamdulillah. Wah ini kalau kayak begini kayaknya lanjutin temanya tentang itu ya. Bagaimana menghadirkan warisan terbaik bersama sekeluarga sesurga. Insya Allah. Nah, terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah memberikan respon di kolom chat. Nah, ini mungkin saya juga ya menampilkan yang lain. Mungkin ada orang yang kalau dia wafat nanti ingin bangun masjid, punya pondok pesantren, sedekah lebih banyak, bisa bayar zakat lebih besar. Atau mungkin ya pengen siksa kuburnya ringan, punya amal jariah yang ngalir terus tadi, anak-anak yang taat mendoakan. Kemudian apa tadi? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, mau bawa bekal akhirat yang banyak. Karena kita hari ini terlalu sibuk hidup pengen hidup yang enak, tapi lupa bagaimana mati enak. Ya. Kita di kamar itu pengen pakai AC, kamarnya lega, tapi kita nggak mikirin bagaimana kamar di alam barzakh kita. Apa terang, apa gelap, apa sejuk, apa panas. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, ada satu ungkapan bahwa sedekahun jariyah ini adalah wakaf yang tadi sudah kami kutip dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Upaya agar timbangan amal soleh tetap lebih berat dengan menyiapkan kebaikan yang akan mengalir terus menerus. Ya kan kalau kita melakukan secara intens itu tadi anak ilmu itu kan kita lakukan terus. Tapi kalau sedekahun jariyah kita bisa meluaskannya. Kita bisa berwakaf, ngasihnya sekali, tapi manfaatnya berkali-kali. Karena apa? Kita merubah hak kepemilikan kita menjadi kepemilikan Allah dan kemudian dikelola oleh nazir. Begitu menghasilkan manfaat setelah dikelola, diberikan kepada para yang berhak untuk mendapatkannya. Maka kita dapat pahalanya. Dan itu terus bergulir. Salah satu contohnya tadi ya, bi'ru rumahnya daripada Sayyidina Utsman ibnu Affan. Sampai sekarang itu masih ada itu sumurnya Sayyidina Utsman. Ya. Bahkan sudah menghasilkan hotel Utsman bin Affan. Dan dari situ sudah berapa banyak masjid yang dibangun. Kemudian daripada yang belajar ke Saudi itu kemudian mendapatkan beasiswa. Nah ini kan apa? Mengalir terus-menerus. Dan yang menarik Bapak Ibu,
Ya, tadi ternyata ada pilihan ini. Karena wakaf itu menyempurnakan. Ya, kalau Al-Quran itu disempurnakan dengan hukum wakaf. Haji itu ya nggak sempurna kalau nggak pakai wukuf. Wukuf di Padang Arafah, Al-Hajjul Arafah. Dan harta itu nggak sempurna kalau nggak diwakafkan. Ya. Dan yang menarik, uang nggak dibawa masuk ke liang kubur, Bapak Ibu. Justru kalau kita pas lagi masih hidup, ya ini yang kita lakukan. Bila kita mati itu harta ditinggal. Makanya saya suka dorong gini, kalau Bapak Ibu punya aset, ingin dibagi kepada anak-anak, kemudian ya tadi pengennya berbagi adil sama rata versi kita, silakan hibahkan pada masa masih hidup. Karena kalau sudah wafat, itu nggak bisa dibagi rata, kecuali dibagi sesuai dengan hukum waris. Allahnya yang sudah ngatur. Maka oleh karena itu, harta yang dimakan itu akan habis, harta yang dipakai itu bisa usang atau rusak, harta yang disimpan menjadi milik ahli waris. Bagus-bagus kalau nggak sampai rebutan. Tapi ketika harta yang Allah izinkan kita mendapati dan memilikinya saat ini diwakafkan, itulah milik kita yang sebenarnya. Karena tadi, ketika dikelola dengan baik, maka pahalanya akan mengalir terus sampai kepada kita. Maka sebagai penutup Bapak Ibu, sebelum saya kembalikan kepada Kang Irgi, sedetik pandangan Allah itu jauh lebih berharga dibandingkan sejuta pujian manusia kepada kita. Makanya kan kita doa kepada Allah. Apa doanya? Kita minta sama Allah, Allahumma ja'al khaira umri akhirah, wa khaira amali khawatimah, wa khaira ayami yawma alqaka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku itu pada akhirnya. Jadikan sebaik-baik amalku pada akhir hayatku. Dan jadikanlah sebaik-baik hariku pada saat hamba bertemu denganmu di hari kiamat. Mudah-mudahan dari titik inilah kita bisa mendesain kehidupan dan legasi terbaik yang kita hadirkan di dalam karunia usia ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan lagi kepada Kang Irgi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Guru Anda Ustaz Zulfikarullah yang telah membawakan menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Masya Allah, bagaimana ibu-ibu, abang kakak semuanya alhamdulillah sudah semakin ya kuat, bagaimana ya supaya tidak menjalani hidup seperti itu aja ya. Beliau sampaikan materinya dan juga ditutup tadi di akhir ya, warisan, salah satu warisan terbaik itu adalah wakaf. Nah, kita sama-sama lihat ya tayangan video yang insya Allah akan ditampilkan oleh admin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Zulfikarullah, guru kita, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang solih mendoakan kepada kedua orang tuanya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dan kita perkuat dengan video. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini di Dayatin Village Bogor, santrinya Mohon izin, semakin banyak, penghuninya semakin Mas, banyak. belum Total penghuni terlihat sekarang videonya. kurang lebih ada 320 insya Allah. Dan Baik, sebentar, Bapak Ibu, kita tunggu terlebih dahulu. Baik, silakan Kak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah saat ini di Dayatim Village Bogor, santrinya semakin banyak, penghuninya semakin banyak. Total penghuni sekarang kurang lebih ada 320 insyaallah. Dan terutama akhwat, saat ini kalau ikhwan itu kita alhamdulillah bisa ikut beribadah di masjid sekitar. Tapi untuk akhwat tentu kita butuh tempat musola. Dan alhamdulillah saat ini tadinya apa, siapa yang tahu ini tadinya? Gudang ya, ada gudang sama kamar tadinya di sini. Alhamdulillah kita baru geser sayang. Kita baru rubuhkan dan saat ini akan dibangun musola ya. Kalau di bawah itu untuk ikhwan, karena nggak semua santri ikhwan sholat di masjid sekitar, jadi tetap sebagian besarnya di musola Yatim Village. Nah, lantai 2-nya ini rencana untuk akhwat nih. Ini peluang kebaikan yang luar biasa insya Allah teman-teman. Ada yang dipakai sholat juga, dipakai halakoh juga, dan pasti dipakai anak-anak yatim berbahagia nanti di sini. Karena anak-anak akhwat itu kita batasin akses keluarnya, jadi ruang gerak mereka hanya di area sini aja. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut support untuk renovasi pembangunan musola di Yatim Village, Allah hadiahkan rumah nanti di surga insya Allah. Amin ya. Ikuti Kangga, ya Allah, kirimin orang-orang baik untuk membantu kami membangun merenovasi musola untuk kami sholat, ngaji, menghafal Quran. Amin. Kebutuhannya kalau dibuat RAB sampai ke atap juga ya. Rencana atap juga mau kita renovasi. Gimana caranya nggak bocor ya, dan nggak kepanasan tapi juga nggak kehujanan. Kurang lebih butuh sekitar 40 jutaan. Insyaallah, mudah-mudahan Allah kirim dari orang-orang yang lihat video ini. Terima kasih, saya Angga Jasa Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, barakah semuanya. Dimudahkan Allah. Alhamdulillah, tadi sudah kita lihat ya video pembangunan musola The Yatim Village. Nah, mari kita sama-sama wariskan terbaik sebelum kita meninggal, sebelum kita meninggalkan dunia ini, maka wakaf adalah salah satunya. Yuk, ayah bunda, kami mengajak abang kakak semuanya untuk kita sama-sama berwakaf untuk baik untuk orang tua ataupun diri sendiri ke wakaf Yatim Village yang sekarang sedang membangun musola. Insya Allah nih kesempatan terbaik malam ini semoga menjadi keberkahan bagi kita semuanya ke nomor rekening 954444449 dengan nama Wakaf Yatim Village. Silakan Ayah Bunda berkonfirmasi ke Kak Lisna. Nomor WA tertera di layar. Dan Ayah Bunda kalau misalnya yang ingin mengunjungi langsung, berwakaf langsung, bisa juga langsung ke Bogor ya. Nah, Alhamdulillah Irgi sudah 3 kali ke sana, sudah menemui anak-anak, Kak Angga, sempat makan bareng, sempat mengimami juga, mengimami sholat subuh, Masya Allah, tabarakallah. Ini suatu keberkahan yang luar biasa. Silahkan Ibu bagi yang ingin menjadikan ya kesempatan terakhir kita sangat spesial dengan berwakaf, nanti insya Allah dikirim oleh admin di kolom komentar. Di penghujung acara, apabila Ayah Bunda ingin bertanya kepada gurunda kita, silahkan. Satu pertanyaan, ada? Kalau tidak ada, mari kita kembalikan kepada gurunda kita untuk menutup dengan closing statement. Mohon izin Ustaz, silakan. Ya, terima kasih Kang Irgi. Alhamdulillah nih ya. Mudah-mudahan yang sudah hadir ini insya Allah sudah memahami ya, sehingga nggak perlu bertanya. Nah, jadi tadi sudah kita sampaikan terkait daripada closing statement ini. Ya, jadi
Sedetik pandangan Allah jauh lebih berharga dibandingkan sejuta pujian manusia kepada kita. Hari ini kalau kita bahasanya pengen ngerayu Allah, terbaik. Fattaqullaha mastata'tum. Tadi kalau disebutkan sama Kak Angga itu hanya untuk bangun musola 40 juta, insya Allah satu orang apa muwakif selesai ya. Nah ini ada yang sampai dengan malam hari ini 55 sahabat-sahabat di ruangan ini. Kita keroyokin bareng-bareng selesai nggak teman-teman? Ya, karena kita ngasihnya sekali atau mungkin beberapa kali, tapi pahalanya berkali-kali. Setiap mereka yang sholat, kita dapat pahala sholat. Mereka ngafal Quran, kita dapat pahala ngafal Quran. Dan itu ngalir terus selama musola itu ada, dan ketika kita wafat itu pahalanya masih mengalir untuk kita. Maka Bapak Ibu, yuk yang sudah bisa langsung taking action, tadi sudah ada nomor rekeningnya, boleh yang langsung ingin kemudian eksekusi, semoga ini menjadi menutup bulan Syawal, menjadi amal kebaikan yang menutup bulan Syawal dengan baik sebelum kita masuk bulan Zulqa'dah. Ya, jadi insya Allah bukan tentang seberapa banyaknya, tapi seberapa kuat keinginan kita merayu Allah. Karena harta itu nggak akan berkurang kalau disedekahkan. Ya, karena matematika Allah nggak sama dengan matematika manusia. Dan mudah-mudahan itu menjadi di antara khairu umri akhirah. Sebaik-baik umur maupun urusan pada akhirnya. Wa khairu amali khawatimahu. Sebaik-baik amal pada saat penutupnya. Wa khairu ayyami yawma alqaka. Bapak Ibu, ada istilahnya fast track. Kalau kita bahasanya, mungkin kemarin pernah ada yang datang ke Jakarta ke Istiqlal gitu ya. Ikut antri tentang jembatan persaudaraan antara Indonesia dan Saudi Arabia itu, Masya Allah luar biasa, subhanallah. Tapi kalau ada fast tracknya, seneng nggak tuh? Begitu juga kalau kita doa, kita pengen hidup kita tenang. Ternyata ada fast track yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Man aroda antustajaba da'watuhu wa antuk syafa wa antuk syafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin. Atau kama qala Nabi SAW rawahu Ahmad. Barang siapa yang ingin diperkenankan doanya dan dilenyapkan kesusahannya, diangkat kesusahan dan kesulitan di dalam hidupnya, maka hendaklah ia membebaskan orang yang dalam kesulitan. Maka salah satunya tadi kita lihat santri-santri, duafa, para yatim yang ada di The Yatim Village di Bogor. Ini salah satu di antara yang perlu kita perhatikan. Boleh jadi ketika kita kemudian mengelurkan sebagian rezeki kita yang kita wakafkan untuk pembangunan musola, maka Allah perkenankan doa-doa hajat kita. Allah angkat tadi kesusahan, sakitnya, musibahnya, ujiannya, selama kita mau membantu orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi aunil akhi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama ia menolong hamba Allah yang lain. Maka Bapak Ibu, rasakanlah bahwa saat ini Allahnya sedang menatap dan mendengarkan Bapak Ibu ayah bunda semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahai Allah, Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, datangkanlah pada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha, dan bersihkanlah ia. Jangan sampai ketakwaan ini mudah terkotori, gampang turun, sulit naik. Jangan ya. Anta khairu man zakkaha, karena engkaulah Rabb sebaik-baik yang dapat membersihkan daripada ketakwaan kami yang ada di dalam hati kami. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung kami, pelindungnya ketakwaan itu dan Rabbnya. Rabbana, jangan biarkan hidup kami hanya sekedar mengalir tanpa manfaat, namun jadikanlah hidup kami menjadi kualitas kebermanfaatan terbaik
yang Kau hadirkan bukan hanya sekedar bermanfaat bagi kami, tapi kepada sebanyak mungkin siapapun yang ada di sekeliling kami. Wahai Rabb, hadirkan kepada kami keluarga yang saleh al-saleh, yang kelak mereka bisa mendoakan kami dan menjadi kebaikan manifestasi amal soleh kami saat kami wafat. Wahai Allah, jadikan pula ilmu yang kami pelajari bukan sekedar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, wahai Allah. Akan tapi menjadi ilmu yang membimbing kami untuk menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Yang kemudian kami bisa memperkenalkan serta meluaskan dengan mendakwahkannya. Oh, terima kasih Engkau karuniakan kebaikan harta dan kekayaan kepada kami, seberapapun itu jumlahnya. Mampukan kami untuk bisa bersedekah jariah maupun berwakaf, ya Allah. Sehingga dengan wakaf terbaik yang kami hadirkan, maka kelak menjadi amal kebaikan yang pahalanya terus mengalir walaupun kami telah wafat. Mampukan ya Allah, dan berikanlah kebaikan ganti yang penuh berkat bagi ayah, bunda, abang, kakak yang telah mengeksekusi kebaikan dari ajakan wakaf kepada musola The Yatim Village yang ada di Bogor, ya Tuhan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ayah, bunda, abang, kakak semua. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami ucapkan jazakumul khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Zulfikar Allah. Kita doakan ayah bunda semoga guru kita Ustaz Zulfikar disehatkan, terus dijaga oleh Allah keluarganya, senantiasa dimudahkan, diluaskan rezekinya ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda, Alhamdulillah kita sama-sama telah menuntut ilmu bersama guru kita. Mari kita sama-sama amalkan sedikit demi sedikit apa yang beliau sampaikan dan semoga terus kita share kebaikan-kebaikan yang telah beliau sampaikan. Jangan lupa nanti insya Allah hadir kembali di hari Jumat. Share-share kembali kajian di WPI ataupun di Kalam. Semoga menjadi berkah untuk kita semuanya. Terima kasih Aibuna sudah hadir sampai pada malam hari ini. Kita sama-sama cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah, umma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka, wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Irgi, ayah, bunda, Bangsa, terima kasih kembali. Mama Devti, Bunda Dila di Batam yang masih open kamera. Serta ayah bunda yang lain izin pamit ya. Silakan Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, kita cukupkan dengan penutupan ketiga. Tiga, dua, satu. Barakallah.